Shalom, perkenalkan saya Valina Damayanti Samosir dengan NPM 2152227. Di sini saya akan membuat perancangan pengembangan GMI Mana Helvetia Medan. Nah, di sini pertama kita buka project plan, kita buka blank project. Pada project charter kami di sini judulnya proyek pengembangan fitur inventaris GMI Mana Helvetia. Tanggal otoritasnya itu 13 Maret 2024 dan tanggal mulai proyeknya itu tanggal 20 Maret 2024 dan berakhirnya proyek kami itu 17 Juli 2024. Nah, kita buka project plan, lalu kita ke project, lanjut ke change working time, kita buat create new calendar project, kita buat kalender project. Lalu kita klik OK. Lalu kita pilih nih project. Setelah kita buat create new calendar, kita masukkan hari libur, yaitu hari suci Nyepi. Startnya kita buat tanggal 11 bulan 3 tanggal 11 bulan 3, finishnya tanggal 12 bulan 3. Lalu yang nomor 2 kita buat wafat Yesus Kristus. Startnya tanggal 29 Maret 2034, berakhir di tanggal 29 juga. Yang ketiga ada hari Paskah, (31 bulan 3), berakhir di 31. Hari raya selanjutnya hari raya Idul Fitri, di tanggal 8 bulan 4, berakhir di tanggal 15 bulan 4. Hari buruh, startnya itu di tanggal 1 Mei. Selanjutnya kenaikan Yesus Kristus, tanggal 9 bulan 5 sampai 10 bulan 5. Selanjutnya hari raya Waisak, tanggal 23 bulan 5, terakhir di tanggal 24 bulan 5. Lalu Idul Adha, itu di tanggal 17 bulan 6 sampai 18 bulan 6. Selanjutnya tahun baru Hijriah, bulan 7. Selanjutnya pada task name kita buat, kita lihat pada Excel. Ini ada di sini kita buat inisialisasinya. Sebentar. Nah, ini pada WBS ada inisialisasinya. Inisialisasi. Selanjutnya penentuan
Lanjut, penentuan anggota tim proyek, lalu penentuan project charter, lalu planning, lalu pengembangan fitur inventaris, untuk mempercepat waktu saya akan mengkopinya. Sudah mengcopy semuanya. Nah, sekarang bisa kita lihat pada WBS, inisialisasi merupakan judul dari penentuan manajer proyek, penentuan anggota tim proyek, dan penentuan project charter. Nah, untuk membuat seperti yang di WBS, kita blok penentuan manajer proyek sampai ke penentuan project charter, lalu klik task, pilih schedule, kita pilih indent task. Nah, ini akan otomatis menyerupai WBS. Lalu pada selanjutnya kita buat seperti yang ada pada WBS. Untuk mempersingkat waktu, saya akan sudah mengerjakannya. Selanjutnya kita masuk ke durasi time-nya. Pada Excel kita masuk time. Nah, di sini sudah terdapat ada beberapa harinya. Saya langsung aja ketik di sini 1 hari. Lanjut di sini 1 hari. Ini kita menyesuaikan pada time pada Excel. Ini 4. Lanjut ini 4 hari. Nah, untuk mempercepat waktu saya akan mengerjakannya. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan durasinya. Selanjutnya kita masuk ke predecessor. Nah, pada di sini kita melihat pada WBS. Nah, di sini ada predecessornya. Apabila ingin mau ke penentuan anggota tim project, maka predecessornya itu harus melewati penentuan manajer proyek. Nah, di sini kita buat sini nomor 2. Di sini kita buat 3 mengikuti pada predecessor WBS. Sini 4, sini 7, sini 8, 9, 17, ini 15, lalu ini coba sini 12. Satu 19, 22, 21,
Nah, di sini saya sudah mengerjakan predesesornya, di mana pada penentuan anggota tim itu harus mengerjakan penentuan manajer proyek terlebih dahulu. Selanjutnya penentuan project charter itu harus mengerjakan penentuan anggota tim proyek terlebih dahulu. Begitu juga seterusnya. Di sini saya akan selanjutnya kita akan membuat schedule. Dalam schedule itu ada penugasan. Kita bisa klik view, lalu resource sheet. Nah, pada resource name di sini kita bisa buka Excel. Nah, di sini kami ada penugasan di mana ada project manager, software analyst, dan desainer dan programmer. Di sini kami sudah membuat inisialnya, di mana project manager itu PM, software analyst itu SA, desainer itu DE, dan programmer itu begin. Di sini kita bisa buat project manager. Nah, pada inisial kita buat PM. Lalu pada STD rate-nya di sini per harinya itu 250.000. Pada OVT rate ini bisa langsung kita copy pada STD rate. Nah, begitu juga selanjutnya ke software analis. Ini SA 375.000. Lalu kita fokuskan. Selanjutnya ini ada desainer, ini DE 250.000. Lanjut ini programmer, ini tadi desainer. Lanjut ini programmer, BG ini juga 250.000. Lanjut, di sini saya sudah mengerjakan penugasan sumber daya. Selanjutnya kita memasukkan resource name.
sebelumnya kita buka dulu Excel. Nah, di sini ada resortnya, di mana penentuan manajer proyek itu tidak ada yang mengerjakan pada WBS kami, dan penentuan anggota tim proyek itu ada project manager. Kita buat pada resource-nya ini pada penentuan manajer proyek tadi tidak ada, dan penentuan anggota tim proyek itu PM. Itu PM. Lanjut sini buka resource. Bentar. Di project manager, lalu project manager kita buat ini sistem analis. Lalu klik OK. Ini sistem analis. Sistem analis. Selanjutnya membuat WBS modul itu PG. Itu programmer. Lalu kita buat unitnya ini menjadi 200. Selanjutnya ini juga programmer. Lalu unitnya 200. Oke. Selanjutnya membuat budget. Ini project manager, ini juga project manager. Pada wawancara itu sistem analis. Lanjut ini juga sistem analis. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan membuatnya di belakang layar. Sebelumnya kita buka Excel dulu. Tadi kita sudah mengerjakan WBS, di mana WBS itu sudah kita input ada project 1 inisialisasi, penentuan manajer proyek, penentuan anggota tim. Selanjutnya pada time itu ada durasinya dari start pengerjaan hingga finish, dan juga predecesornya. Pada cost itu sudah kita input costnya ini. Selanjutnya Raci matrix kita buat pada bagian atas ini responsible. Sebentar. Pada Raci matrix ini sudah dibuat, kelompok kami sudah membuat, yaitu responsible itu jadi inisialnya itu R, accountable itu A, counsel itu C, inform itu I.
di sini kita bisa buat responsible. Nah, pada selanjutnya kita lihat Excel-nya. Pada sebentar. Nah, pada penentuan manajer proyek ini di sini terdapat sebagai responsible-nya itu Evalina yang bertugas sebagai sistem analis. Nah, di sini bisa kita buat responsible-nya itu R. Responsible-nya R. Lanjut. Tidak. Di sini responsible-nya itu SA, karena responsible di penentuan manajer proyek itu si Evalina sebagai sistem analis, dan penentuan anggota tim proyek itu masih Evalina, penentuan project charter itu masih Evalina sebagai sistem analis. Kita bisa blok aja langsung sampai ketiga ini. Oke. Selanjutnya pada membuat WBS modul aplikasi inventaris, yang bertugas sebagai responsible itu masih si Evalina. Ini membuat WBS modul itu masih Evalina. Oke. Membuat WBS, membuat schedule, membuat budget, dan membuat plan stakeholder management itu masih Evalina. Kita bisa blok saja. Oke, lanjut. Pada wawancara, observasi, dan dokumentasi itu dipegang oleh Sally sebagai programmer. Kita lihat ini wawancara itu itu ada Sally dan Paulus programmer. Itu PG. Itu sampai kita bisa blok sampai ke dokumentasi. Selanjutnya pada estimasi use case ini itu dipegang oleh Unitas sebagai desain. Ini DE, kita bisa blok saja. Itu sampai estimasi dengan activity diagram. Lanjut pada rancang tadi sudah estimasi dengan activity diagram. Lanjut ke rancangan fisik berbasis data, itu Angelina sebagai project manager. Itu PM. Kita buat selanjutnya kita akan buat accountable. Sini bisa kita buat account-nya. Di sini account itu
Nah, pada manajer bantuan penentuan manajer proyek, account-nya itu PM, kita bisa blok saja. Pada membuat WBS itu PG, ini PG. Oke, pada itu mulai dari responsible, accountant, konsul, dan infotainment. Nah, pada Gantt-nya penentuan manajer proyek itu dikerjakan project manager, sedangkan penentuan anggota tim dikerjakan project manager dan software analis. Begitu juga dengan 1.3 penentuan project charter. Selanjutnya di sini bisa dilihat udah terdapat berapa hari tugas dan durasinya, start finishnya. Selanjutnya ini bisa dilihat project manager itu tugasnya apa aja, software analis itu tugasnya apa aja nih. Ini bisa dilihat. Selanjutnya kita klik report, dashboard, dan cost overview. Nah, bisa dilihat cost overview-nya itu costnya itu sebanyak 65 juta rupiah. Bisa dilihat ya. Oke, sekian dari tugas perancangan pengembangan inventaris gereja GMI